Eits, sebelum mulai ayo perkenalan diri dulu. All singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Karena sudah memperkenalkan diri, ayo kita mulai materinya. Kerajaan yang akan saya bahas adalah Kerajaan Banten. Yang pertama, dari letak geografisnya. Secara geografis, Banten lama terletak di Provinsi Banten dan berada di dua kota atau kabupaten, yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang. Lalu yang kedua, ada raja atau sultan yang pernah memimpin Kerajaan Banten. Yang pertama ada Fathahillah, yang kedua ada Sultan Hasanuddin, yang ketiga ada Syekh Maulana Yusuf, yang keempat ada Maulana Muhammad, yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa, yang keenam Sultan Abu An-Nasr, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah masa kejayaan. Secara historis, Kesultanan Banten pernah mengalami puncak kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1631 sampai 1692. Faktor penyebab kemajuan Kerajaan Banten adalah sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, ekspor lada yang tinggi, serta jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan banyak pedagang Muslim berpindah ke Banten. Lalu ada masa kemundurannya, yaitu masa kemunduran Kesultanan Banten dimulai setelah Sultan Ageng Tirtayasa dipaksa turun tahta pada tahun 1683. Keturunan Kerajaan Banten dilatar belakangi adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui divide et impera atau politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Banten, yaitu yang pertama ada Masjid Agung Banten, didirikan pada tahun 1566 Masehi ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama pada 1552 sampai 1570. Inilah warisan Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Lalu yang ketiga ada Benteng Spelwick yang didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji 1672 sampai 1684 berkuasa di Banten. Lalu yang ketiga ada Vihara Avalokitesvara Banten. Konon vihara ini sudah dibangun sejak abad ke-16. Pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir ada Meriam Ki Amuk. Adalah sebuah meriam kuno milik Kesultanan Banten yang saat ini berada di depan Masjid Agung Banten, Provinsi Banten. Meriam Ki Amuk konon dulu dipergunakan untuk menjaga pelabuhan Karang Hantu yang berada di Teluk Banten. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.